Telah lama ku mencari sesuatu yang dapat memberikan kedamaian hati di dunia ini. Telah lama ku mencari sesuatu yang dapat mengubah makna hidupku di dunia ini. Ke timur ku cari, ke barat ku cari, tak ada jawaban yang pasti. Ke gunung ku cari, ke lembah ku cari, semuanya tampak tak berarti. Diriku ini sampai kapan harus begini? Wahai ya wahai, berikan aku jawaban pasti.
Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu Paskah yang keempat yang ditayangkan melalui YKB TV diselenggarakan oleh GKI Taman Aries Jakarta. Kebaktian akan dilaksanakan pada pukul 9, 11, 17, dan 19 waktu Indonesia Barat. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama. Dengan demikian, kita bukan menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama-sama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah, mari menyiapkan diri dengan bersaat teduh. Dalam Yohanes 10 ayat 11 Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Maka mari kita datang ke hadirat Tuhan pada saat ini untuk memuji dan menyembah Dia, Sang Gembala yang agung. Umat terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, Yesus yang bangkit adalah bukti bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan umat manusia. Kehadirannya bagaikan gembala yang selalu menuntun domba-dombanya agar selamat sekalipun melewati lembah kekelaman. Maka sebagai domba-domba gembalaannya, mari kita bertanya, sudahkah kita setia pada tuntunannya?
Sudahkah kita selalu memandangnya sebagai pandu dalam setiap perjalanan hidup kita? Mari kita merenungkannya di dalam doa secara pribadi. Ya Bapa, ampunilah kami, sebab terkadang kami masih angkuh dan congkak. Kami mengikuti kehendak diri dan mengabaikan pandu yang Kau berikan sebagai gembala atas hidup kami. Di dalam kasih dan pengorbanan-Mu, kami memohon pengampunan dari Tuhan. Amin.
Jemaat terkasih, 1 Tesalonika 5 ayat 9-10 menyatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Dalam sukacita atas pengampunannya, marilah kita hidup di dalam pertobatan dengan selalu berserah kepadanya, sebab tuntunannya pasti memberikan damai. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti niatku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku rasakan apinya, karena selamat yang sempurna. Puji-puji namanya. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Ya,
tidak ada kekeliruan saat kita berserah kepada Tuhan. Sebab di darat maupun di laut menderu, tiap detik dan tidak pernah berhenti. Dia selalu menjadi gembala yang baik yang membimbing kita tetap dan kekal. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dibimbingnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku digembar dan tak gentar. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Ya Tuhan, dalam penyerahan diri kami menyadari bahwa Tuhan selalu ada menjaga kehidupan kami. Dalam seluruh perjalanan hidup kami selalu merasakan bagaimana pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Namun ya Tuhan, seringkali dalam perjalanan hidup kami, saat berbagai macam hal menimpa kehidupan kami seringkali kurang menyadari bahwa Tuhan sudah berkali-kali menyelamatkan dan ada bersama-sama dengan kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini saat kami masih diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan, menolong kami untuk kembali memaknai bagaimana Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Biarlah segala persoalan kehidupan kami tidak menutupi mata hati dan rohani kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh tetap merasakan pertolongan dan keberadaan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Dan biarlah saat ini apapun kelemahan dan keberadaan kami tidak menghalangi kami untuk kami
memahami apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami jauh dari sempurna, tapi kami punya cinta untuk Tuhan. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus yang telah tinggal bersama-sama dengan kami, memampukan kami untuk sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya, Tuhan berkarya dalam kekurangannya, dan biarlah apa yang telah dipersiapkan dan akan disampaikannya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat 5 sampai dengan 12. Keesokan harinya para pemimpin, tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau Tuhan adalah
Bacaan kedua menurut 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 24. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Bila mana hati kita menuduh kita, sebab Allah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia. Karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Inilah perintahnya, supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus, Anaknya, dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa yang menuruti segala perintahnya, tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dengan inilah kita ketahui bahwa Allah tinggal di dalam kita, yaitu dengan Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari dengan berdiri kita menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kalau kita bicara soal gembala, apa yang ada dalam benak kita? Mungkin saya perlu bertanya nih. Ke rekan-rekan yang ada di sekitar saya tanya kemana ya. Kalau saya ngomong gembala, Pak Tulas, ingatnya apa? Gembala ingatnya domba. Gembala ingatnya domba. Oke. Kalau domba juga. Yang ini gak boleh domba. Kalau gembala ingatnya apa? Orang yang nuntun buat dombanya itu ke jalan yang benar. Orang yang nuntun buat dombanya ke jalan yang benar. Kita biasa sekali kamu. Ya kalau Abi?
Padang rumput, oke. Kalau saya mikir-mikir tentang gembala, Bapak Ibu, rekan-rekan, yang saya ingat adalah anak kecil-kecil yang kalau Natal tuh suka jadi gembala gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan saya tanya soal gembala, tadi kan berpikir bahwa gembala itu kaitannya dengan domba. Kalau bicara soal gembala, gembala itu yang nuntun ke jalan yang benar. Kalau ngomong soal gembala, yang ada dalam benak kita Bapak Ibu Saudara adalah sosok yang soft gitu ya. Karena yang tadi saya bilang, saya tuh kalau ingat gembala, saya ingatnya anak imut-imut yang jadi gembala di kebaktian Natal. Gembala itu gak digambarkan sebagai sosok yang tough. Padahal coba kita buka, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Mazmur pasal 23 yang tadi kita nyanyikan, di situ kita melihat pekerjaan gembala yang sebenarnya Bapak Ibu, pekerjaan gembala saat itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Jadi jangan dibayangkan gembala dan domba adalah sosok imut-imut, sosok yang fun gitu ya, yang gampang. Tapi pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang sangat ribet. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Mazmur 23, jadi kalau kita bayangkan soal gembala, maka di ayat keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Lembah kekelaman macam apa? Jadi kalau kita bicara soal gembala dan domba, konon domba adalah binatang yang paling susah untuk dipelihara karena dia ini suka wandering, suka pergi kemana-mana gitu ya. Dan dia agak nakal, dia lincah. Seekor domba itu lincah. Lalu konteks di tengah-tengah saat itu adalah nggak cuma jalan rata kayak sekarang gitu ya. Tapi konon ada lembah, ada gurun, ada pokoknya kondisinya berbahaya. Dan domba ini sangat rentan untuk dimakan predator, sangat rentan untuk dicuri. Udah gitu dia bergerak-gerak, dan gembala punya tugas yang sangat berat. Dia harus jaga supaya domba ini gak jatuh, dia harus tolong kalau domba ini jatuh, dia harus selamatin kalau domba ini dimakan binatang buas dan lain sebagainya. Jadi kita lihat gembala bukan pekerjaan yang gampang. Gembala bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan di Mazmur 23 dikatakan bahwa domba ini menempuh perjalanan yang luar biasa. Dan gembala akan terus ada melindungi sampai domba ini gak kenapa-napa. Ini yang mungkin seringkali luput dari ingatan kita. Saat kita bicara Tuhan adalah gembalaku, maka kita hanya berpikir sosok lembut Tuhan Yesus yang bukan sosok yang begitu luar biasa berjuang menjaga kita, mungkin berdarah-darah, bahkan mati, yang itu kita gak inget. Yang kita inget cuma sosok cute gitu ya. Tapi kita lupa bahwa sosok gembala, kita lihat bersama-sama 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Sosok gembala adalah sosok yang begitu mencintai kita sampai dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Sosok gembala itu rela. Dia mengorbankan nyawanya supaya dombanya itu selamat. Bapak Ibu Saudara, fenomena yang kita dengar saat ini, Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing dengan self-harm. Saya menangani satu kasus di mana seorang anak yang adalah aktivis gereja, ayah ibunya aktif di gereja, tapi merasa dia begitu tidak dikasihi. Persoalan-persoalan dalam kehidupannya, perlakuan ayah ibunya yang ia pikir tidak terlalu mencintai dia, membuat dia merasa seolah-olah saya tidak diinginkan siapa-siapa. Dan dia tiba pada sebuah pengalaman bahwa saat dia merasa begitu takut, saat dia merasa begitu tertolak, saat dia merasa hidupnya seolah-olah tidak berarti, dia punya kebiasaan ngambil silet lalu menjilet-nyilet dirinya. Dalam ketidakberdayaan, dalam ketertolakan, dalam kerapuhan dan merasa dia tidak dicintai. Kita menemui banyak fenomena bahwa banyak anak-anak remaja, anak-anak pemuda, bahkan diri kita sendiri yang dalam kehidupan membawa luka. Kita merasa di-reject, kita merasa tertolak, kita merasa tidak dicintai. Pengalaman-pengalaman yang pasti pengalaman keluarga kita juga tidak sempurna, seringkali bisa membuat kita merasakan kita tidak dicintai.
Tapi hari ini saat kita membaca dalam terang tema Tuhanlah Gembalaku, maka saya ingin mengingatkan kita semua sekali lagi. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah domba-domba yang dikasihi sedemikian rupa oleh Tuhan Sang Gembala. Tuhan Sang Gembala yang merelakan nyawanya karena begitu mencintai Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tapi seringkali itu terlupa dalam kehidupan kita. Sosok Tuhan Sang Gembala yang begitu mencintai kita dengan babak belur, menyelamatkan kita, seringkali tidak muncul dalam ingatan kita karena lingkungan kita seringkali menolak kita. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita kembali saat kita menyadari Tuhan adalah gembalaku. Maka mari kita menyadari kita adalah domba-domba yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Saat mungkin kita merasa tidak dikasihi, maka mari berpaling kepada Tuhan Sang Gembala yang mengasihi kita sedemikian rupa. Saat kita begitu tersakiti oleh perkataan, oleh perlakuan, bahkan orang-orang terdekat di sekitar kita, maka ingatlah rekan-rekan, Bapak, Ibu, Saudara, begitu berharga di hadapan Tuhan. Dikasihi sedemikian rupa oleh Tuhan Sang Gembala. Ini yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara. Hal yang kedua, saya mengajak kita bersama-sama melihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Maka kita akan melihat lagi Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 4, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-12. Maka ini adalah gambaran gembala yang lain yang mari kita sama-sama renungkan. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Adanya sosok gembala adalah adanya sosok yang menjamin keselamatan para domba. Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita ingat bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan? Seberapa penting keselamatan itu dalam kehidupan kita? Atau seringkali keselamatan menjadi sesuatu yang hanya kita pikirkan tentang kehidupan setelah kematian. Tapi berlaku seperti orang-orang yang diselamatkan tidak lagi menjadi sesuatu yang kita imani dalam keseharian kita. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang belum mendapat keselamatan? Apakah bisa terlihat bahwa saya ini orang yang diselamatkan, saya adalah domba yang ada gembala yang menjamin keselamatan saya? Atau seringkali dalam kehidupan kita, kita sama seperti orang-orang yang tidak diselamatkan atau belum diselamatkan. Seorang anak pemuda, Bapak Ibu Saudara, dia dari kecil bergulat dengan permasalahan ekonomi. Hidupnya sangat sulit. Ayahnya bekerja sebagai buruh pabrik, tapi karena satu dan lain hal, dia harus di-PHK. Dan kuliahnya terancam batal, karena dia tidak punya cukup uang untuk membiayai kuliahnya. Karena ayahnya tidak lagi bisa bekerja dengan baik, keributan selalu ada dalam kehidupan rumah tangga ayah dan ibunya. Bertengkar terus, marah terus karena keadaan ekonomi yang begitu sulit untuk dihadapi. Dan anak ini sampai pada kesimpulan, kenapa sih hidup susah begini gitu ya? Kenapa Tuhan kok ngelahirin dia di tengah-tengah keluarga yang hidupnya susah? Dia terkena demam berdarah, lalu dia mengalami komplikasi dan mungkin hatinya rusak. Dan dia nangis dan kesel gitu ya, kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi dalam kehidupannya. Tapi terus sesuatu yang menarik dikatakan oleh anak ini. Kalau ini terjadi, Tuhan yang sudah menyelamatkan saya tahu kalau saya bakal kuat. Karena saya sudah selamat. Keyakinan bahwa dia sudah selamat dan dia pasti selamat membuat dia bisa berdamai dengan berbagai macam keadaan yang terjadi dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya punya Sang Gembala yang meresikokan segala nyawanya untuk menjaga domba-dombanya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya di tengah-tengah segala pergumulan yang mungkin tidak bisa kita tolak, di tengah-tengah segala kesusahan, mungkin kita bergumul dengan permasalahan yang tidak kunjung selesai. Kita bergumul dengan sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dan tidak kunjung sembuh. Kita bergumul dengan berbagai macam persoalan kehidupan kita. Maka mari ingat Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya berjalan dengan Sang Gembala yang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Kita sudah selamat. Jadi ini hal yang kedua.
Saat kita bicara soal Tuhanlah gembalaku, maka yang pertama di tengah-tengah keadaan kita kurang dicintai. Di tengah-tengah keadaan mungkin kita kurang cinta dan kurang diterima. Bapak, Ibu, Saudara dan saya dikasihi sedemikian rupa oleh Tuhan Sang Gembala. Yang kedua, di tengah-tengah berbagai macam keadaan yang membuat kita seolah-olah tidak lagi bisa menikmati kehidupan. Maka Bapak, Ibu, Saudara dan saya mari mengingatnya bersama-sama, kita sudah diselamatkan. Kalau kita mengingat kita sudah diselamatkan, tidak ada satupun yang bisa menjauhkan kita dari kasih Kristus dan keselamatan Kristus. Tidak keadaan, tidak lemah fisik, tidak apapun bisa memisahkan kita dari keselamatan yang sudah kita genggam dalam kehidupan kita. Hal yang terakhir, hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita melihat dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Konon katanya pada konteksnya gembala ini, jadi domba-domba itu kan banyak nih Bapak Ibu. Terus gembala ini ada gembala, banyak gembala juga yang bisa memanggil dombanya dengan, bukan dengan nama tapi dengan kode. Lalu gembala ini nanti tinggal nunggu domba-dombanya akan ngenalin mana yang gembala dia gitu ya. Jadi domba-domba ini ngedenger banyak suara tapi dia bisa tahu mana gembalanya. Dan dia dari lari-lari domba-domba ini akan ikut mengikuti suara gembala yang dia kenal, kode gembala yang dia kenal. Saat dia mengikuti gembala itu, maka dia ada di kerumunan yang tepat. Kenapa domba-domba itu tahu? Dia mengenal suara sang gembala. Dalam kehidupan kita, apakah kita mengenal suara sang gembala? Di tengah-tengah berbagai macam bisingnya, riuhnya suara yang ada dalam kepala kita saat kita harus mengambil keputusan, di tengah-tengah berbagai macam hal yang kerap kali mengganggu hidup kita, apakah kita mencari suara sang gembala? Apakah kita mengenali suara sang gembala? Atau kita seringkali lari begitu saja di tengah hiruk pikuk suara yang ada dalam kehidupan kita? Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing dengan Nick Vujicic. Nick Vujicic adalah seorang yang dilahirkan tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Dia warga negara keturunan Australia dan Amerika. Lalu dia tertolak dari lahir karena dia cacat. Jadi ayahnya melihat dia sebagai sosok yang mengerikan gitu ya. Seperti bayi monster yang gak ada tangan, gak ada kaki. Dia diejek sedemikian rupa oleh teman-teman sekolahnya sehingga datang ke sekolah adalah sesuatu yang sangat menyedihkan dan menakutkan bagi seorang Nick. Sampai suatu ketika di usia 12 tahun dia mencoba untuk bunuh diri. Dia tidak lagi tahan dengan seluruh kehidupannya. Sampai suatu ketika saat dia hendak bunuh diri, dia tiba-tiba teringat berbagai macam suara masuk dalam pikirannya. Lalu dia teringat kata-kata guru sekolah minggunya. Kamu adalah gambar dan rupa Allah. Dalam kemarahan, dalam tangis, dalam ketertolakan, dia memperhadapkan diri di kaca. Lalu dia berteriak dengan keras, apakah Tuhan tidak punya tangan? Apakah Tuhan tidak punya kaki? Apakah benar Tuhan itu cacat? Dan dalam ketertolakan dan tangis dia terus mengulang-ulang, saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di tengah-tengah hiruk pikuk bisingnya suara yang membuat dia tidak lagi bisa mendengarkan suara Tuhan. Dia kembali bisa mendengarkan suara sang gembala memanggil dan memeluk dia. Dalam kehidupan kita mungkin memiliki masa-masa di mana suara terus ada dalam hidup kita dan suara sang gembala tidak lagi kita kenali. Tenanglah sejenak, pejamkan mata kita, berusahalah peka. Suara Tuhan pasti menggema dalam kehidupan kita. Sang gembala memanggil kita untuk pulang, sang gembala merengkuh kita. Dalam kerapuhan, dalam ketertolakan, dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Gembala selalu memanggil kita pulang. Dan yang perlu kita lakukan adalah tenang sejenak, mendengarkan suara sang gembala. Sehingga seluruh hiruk-pikuk suara yang membuat kita seolah-olah terabaikan bisa kita atasi karena kita masih bisa mendengar suara sang gembala. 3 hal, Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak pernah berjalan sendirian. Tuhanlah gembalaku,
Maka yang pertama Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kita dicintai sedemikian rupa oleh Sang Gembala yang merelakan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Hal yang kedua, mari menyadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh Sang Gembala yang membayar dengan harga mahal. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Hal yang ketiga, kenali suara Tuhan. Dimanapun kita berada. Di titik nadir hidup kita, di tengah-tengah berbagai macam persoalan, kebingungan kita mengambil keputusan, tenanglah sejenak dan biarlah kita mendengarkan Tuhan memanggil kita. Tuhan menolong dan menguatkan kita dalam menjalani perjalanan kehidupan sebagai domba-domba yang dicintai oleh Tuhan Sang Gembala. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Menciptai seluruh
Mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah domba-domba yang dikasihi sedemikian rupa oleh Tuhan. Kasih yang begitu mencintai kami dan menerima kami apa adanya. Kasih yang mengorbankan nyawa untuk kami, domba-domba peliharaan Tuhan. Dan ya Tuhan, biarlah kami juga mengingat bahwa kami sudah diselamatkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah keselamatan dari Tuhan itu memampukan kami untuk tetap bertahan dalam segala situasi yang harus kami hadapi. Dan ya Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh merasakan cinta kasih Tuhan sebagai Sang Gembala dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh terus berjalan bersama-sama dengan Sang Gembala. Sehingga kami boleh meyakini bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan ada dalam hidup kami, berjalan bersama-sama dengan kami, menyelamatkan kami, mengasihi kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat dan bijaksana kepada pemerintah bangsa kami. Sehingga apa yang mereka putuskan, apa yang mereka kerjakan di dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat, semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Biarlah bangsa kami boleh hidup dalam kedamaian, biarlah bangsa kami boleh hidup dalam saling menghargai satu dengan yang lain, dan kasih Tuhan boleh kami rasakan dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini adalah Hari Kartini yang boleh kami peringati. Tapi kami berdoa bagi perempuan-perempuan Indonesia yang mungkin masih hidup dalam keterjajahan. Mereka yang bahkan masih hidup dalam keterpurukan. Mereka yang kerap kali tidak dihargai karena mereka adalah perempuan. Biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kami yang mau menghargai ciptaan Tuhan sama laki-laki dan perempuan. Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami, sehingga seorang perempuan Indonesia bisa juga dihargai sama seperti laki-laki di Indonesia. Ya Tuhan, ini doa kami dan permohonan kami. Kiranya Tuhan boleh hadir dalam setiap perjuangan yang mungkin masih dihadapi oleh rekan-rekan perempuan yang ada di sekitar kami. Sehingga jerit tangis mereka juga adalah jerit tangis kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi setiap kami yang dalam kehidupan mengalami permasalahan. Setiap kami yang mendoakan berbagai macam hal tapi ternyata Tuhan tidak kunjung menjawab doa kami. Tapi biarlah kami diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menantikan pertolongan Tuhan dan meyakini hari tidak selamanya hujan. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Biarlah Tuhan terus melimpahkan hikmat, sukacita, sehingga apapun permasalahan kehidupan mereka boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk diri kami masing-masing. Kami bersyukur atas peranan kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Tapi biarlah kami melibatkan Tuhan dalam setiap proses kami menjalankan peranan kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berikan kami hikmat dan bijaksana, sehingga kami boleh terus menjadi berkat bagi pasangan hidup kami. Berikan kami hikmat dan bijaksana, sehingga kami boleh menjadi teladan yang baik bagi anak-anak, menantu, cucu yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Dan di tengah-tengah kesibukan kami, biarlah kami boleh belajar terus mengasihi orang tua kami. Sehingga kami juga boleh tetap menjadi berkat berapapun usia kami bagi orang tua kami. Ya Tuhan, kami saat ini juga bersyukur atas pekerjaan, pelayanan, berbagai macam peranan yang Tuhan titipkan untuk kami jalani. Dan biarlah itu semua kami boleh memuliakan Tuhan di dalamnya. Ampuni dosa dan salah kami, sehingga itu semua tidak menghalangi kepenuhan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 pasal 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menghadap Tuhan dalam semarak kekudusan. Umat dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Gembala yang baik, inilah persembahan syukur kami, berkatilah majelis jemaat agar dapat mengelola persembahan ini. Sehingga jamahan kasih-Mu nyata dalam kehidupan bergereja. Biarlah di dalam nama-Mu kami pun dapat mempersembahkan diri kami untuk melayani dan saling mengembalakan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat terkasih, ingat bahwa Tuhanlah gembala kita. Setialah selalu dalam tuntunannya dan mengikuti teladan yang telah diberikannya. Bila kami menikah
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.